Engkaulah nabi Anda sudah ditantang oleh Allah 1400 tahun yang lalu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran atau membuktikan isi Al-Quran. Apakah Anda sudah melakukan hal itu? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dan saya kebetulan masih santri aktif di sini, Habib. Dan kebetulan juga saya adalah seorang mahasiswa yang aktif juga. Dan langsung saja pada tutup poin saja, Habib. Karena di sini saya seorang mahasiswa yang salah satu orang yang mempunyai titel maha setelah Tuhan hanya mahasiswa. Bukan ada ditambah lagi sama saya maha santri gitu. Jadi ada 2 orang, ada 3 nanti. Tapi di sini mahanya maha biasa, bukan maha tinggi dan maha besar. Jadi begini, Habib. Ketika saya waktu maba, saya mengikuti sebuah kajian di sebuah forum di kampus. Dan di sana saya sedang diuji keimanan, mungkin di sini diuji keimanan saya. Karena Habib barusan berbicara tentang ilmu sains. Dan di sana saya ditanya, adik, kamu kan berangkatnya dari pondok. Iya kak, kenapa? Ya saya ingin bertanya mengenai ini dek. Kalau Muhammad katanya, dia tidak menyebutkan nabi. Kalau Muhammadnya sampean yang dianggap nabi, yang katanya diagung-agungkan oleh umat manusia, oleh umat-umat Islam, terus itu ada katanya Nabi Muhammadnya sampean seakan-akan dianya tidak beriman kepada Rasulullah. Dan kalau Nabi Muhammadnya sampean itu memang orang-orang yang benar diagungkan oleh manusia, khususnya umat Islam, terus kenapa dia dibodohkan oleh Tuhannya sendiri? Dan dia, mana ada orang bodoh dijadikan nabi seperti itu, Habib. Dan saya berpikir keras untuk menjawab hal itu, tapi logika saya tidak sampai pada itu. Karena saya di sini pelajarannya salaf hanya berpegang 4 kitab yang saya bawa dari Darul Amin ke kampus. Itu Safinah Sulam Ta'lim Bidayah. Tidak mungkin kan bisa menjawab hal-hal logika yang sedemikian. Dan juga ada pertanyaan satu lagi, Habib. Pertanyaannya seperti ini. Kalau Tuhan katanya ini berbicara logika, karena kebetulan Habibnya berbicara logika barusan. Pertanyaannya seperti ini, Habib. Kalau Tuhannya sampean itu maha besar, Allah katanya, Allah itu maha besar. Pertanyaannya, apakah bisa Allah itu menciptakan batu yang lebih besar darinya sehingga Tuhan itu tidak bisa mengangkat batu itu sendiri? Katanya Tuhan maha besar. Terus saya berpikir keras juga, Habib, saya tidak mampu. Saya kembalikan lagi pada Safinah Sulam Bidayah. Dan disebabkan pertanyaan kedua di sini, saya hampir liberal pemahaman saya, Habib. Ya. Dan pertanyaannya seperti ini, Habib. Untuk pesantren-pesantren salaf seperti Darul Amin yang pegangnya hanya Safinah Sulam Bidayah Taklim, apa yang harus dipersiapkan oleh pondok pesantren Darul Amin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan logika ini dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan salaf yang logik. Seperti itu, Habib. Sedemikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih untuk adik Yunus. Jadi kembali kepada tadi, Anda tadi menjelaskan kurang detail dikit lagi. Kenapa kok Muhammad ibni Abdillah sampai disebut Nabi sampean bodoh? Kan gitu, bodoh. Lo bodohnya di mana? Anda tidak minta penjelasan waktu itu. Di bidang atau di bab yang mana bodoh? Anda meyakini bodoh itu di mana? Kan ayat tadi jelas. Ketika Anda meragukan Nabi Muhammad, bikinlah yang serupa dengan Al-Quran. Mintalah tolong kepada makhlukku dari kalangan jin atau manusia. Min dunillah, kecuali Gusti Allah. Jangan diminta tolong. In kuntum shadiqin. Maka seharusnya ada kemandirian untuk mencari satu kebenaran tentang Nabi Muhammad. Pastinya tidak akan lepas dari Al-Quran, karena beliau ini emang diutus waman yantiku anil hawa in huwa wahyun yuha. Semua pergerakan apapun yang beliau ucapkan semuanya wahyu, dituntun oleh Allah.
Maka yang perlu dipahami, beliau emang diutus menjadi nabi terakhir. Tidak mungkin 2 liter air akan ditempati oleh secangkir wadah dengan cangkir, pasti ngeluar. Tidak mungkin. Emang beliau adalah nabi yang emang sudah dipersiapkan dan Gusti Allah untuk memegang sesuatu yang lebih besar, karena nabi-nabi yang sebelumnya hanya lintas desa, ada lintas kabupaten, ada lintas provinsi, kan begitu, ada lintas negara. Tapi kalau untuk yang nabi yang satu ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus untuk alam, menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi yang dipegang ini alam, sesuatu yang lebih besar, pasti Allah persiapkan sesuatu yang besar wadahnya. Maka beliaulah yang dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wadah yang besar, memegang alam yang lebih besar perannya dan pengaruhnya. Maka pertanyaannya kembali lagi tadi ke ayat, bahwa profesor itu dengan kemandiriannya mau membuktikan ayat Allah. Ketika terbukti, maka kebenaran Nabi Muhammad benar terjadi. Maka kesimpulan dari hasil riset, dari sesuatu yang dicari dan dibaca, akan melahirkan satu keyakinan. Pertanyaannya, Anda sudah ditantang oleh Allah 1400 tahun yang lalu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran atau membuktikan isi Al-Quran. Apakah Anda sudah melakukan hal itu? Belum. Profesor Kantot dengan kemandiriannya, dia mau melakukan itu. Jangan minta instan dengan pertanyaan lalu Anda baru mau memahami dan mau meyakini Islam. Seharusnya mandiri untuk membuktikan ayat Allah, apakah benar ayat ini atau tidak. Dan ini bukan terjadi satu kali, berkali-kali. Seorang profesor pun pernah masuk Islam pun karena membuktikan satu ayat, karena tertantang dengan kalimat bahwa ia meragukan Muhammad ibni Abdullah. Lalu dari kalimat ini dia membuat satu alat yang dimasukkan ke satu pohon, dari pohon mengeluarkan gelombang, lalu menjadi satu gerakan menulis lafaz Allah. Kalimatnya cuman yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kalimat ini menggerakkan profesor, bikin satu alat, memasukkan ke dalam pohon, mengeluarkan gelombang suara, ketika diperlambat menulis lafaz Allah. Ketika seorang cendekiawan muslim datang dan mengatakan, kenapa engkau masuk Islam dengan kalimat yang ada di dalam Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, dengan kalimat ini aku nyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Anda ditantang, Anda harus datang untuk membuktikan. Seharusnya tidak jadi sebuah pertanyaan yang harus diungkapkan dengan kalimat dan bahasa. Seharusnya ada sikap dan riset pembuktian kebenaran tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad. Seharusnya kanto, karena jelas ayatnya pun juga pernah menekan kita, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Kita pertama kali diperintah oleh Allah, ikra, bacalah. Riset, baca kan itu bukan cuma diartikan baca, bisa diartikan menelaah, ngeriset. Bacaan itu bukan cuma berupa tulisan, bacaan juga kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Beda ayat Allah dalam penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam. Liulil albab, bagi mereka yang punya akal dan mau mengkaji, mau meriset dan mau belajar. Alladzi yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka mereka setelah membaca tentang bagaimana ciptaan Allah, bagaimana langit, bagaimana bumi, kenapa siang berubah menjadi malam, lalu ia mengetahui bahwa pencipta itu Allah, maka Allahnya diingat. Alladzi yadhkuru qiyaman, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan asarin. Lalu apa? Wa yatafakkarun, dibayang-bayang fi khalqis samawati wal ardh, tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi. Lalu muncul dari hasil riset semua itu sebuah rasa yang ada di hati kita dengan bahasa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh segala sesuatu yang Kau ciptakan semua ini tidak sia-sia, dan jauhkan aku dari api neraka. Baru ada sebuah rasa, baru ada iman, baru ada rasa takut kepada Allah sang pencipta alam semesta.
Jadi butuh untuk menumbuhkan keimanan harus adanya riset. Mungkin pondok pesantren nambah metode belajarnya dengan mengadakan laboratorium, wadah di mana seluruh para santri sebagai penghafal Al-Quran dan memahami banyak tentang kitab untuk jadi tempat atau wadah riset untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan Quran dan hadis. Mungkin bisa menemukan terobosan-terobosan baru yang bisa menjadi solusi buat masyarakat. Sekarang tidak harus ilmuwan-ilmuwan itu kita sebut ilmuwan non-muslim. Yang perlu kita sekarang lahirkan kembali, ilmuwan non-Islam harus lahir di abad sekarang. Mudah-mudahan dari Darul Amin bisa melahirkan ilmuwan Islam. Lahir, diawali dari dari wilayah Sampang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Nomor dua, apakah Allah maha bisa? Maha bisa. Tak usah kebetoh. Diciptakan yang besar sampai Allah tak mampu. Nanti. Maka cukup dengan bahasa ya sama saja pada ben gajah pemasok ke dalam telur aja. Gajahnya tidak dirubah ukurannya, telur ayam juga sama-sama tidak dirubah. Apakah Allah bisa? Katanya Allah maha bisa. Kira-kira bisa Pak? Gajahnya besar, telur ayam kene ukuran sama-sama tidak dirubah. Masukkan bib gajahnya ke dalam telur ayam. Katanya Allah maha bisa. Bisa nama punten? Tidak bisa pas geleng. Katanya Allah maha bisa. Akhirnya berubah maha tidak bisa. Makanya kan butuh IQ yang tinggi. Ilmu mantik. Perlu filsafat, ilmu kalam di dalam pondok itu perlu. Untuk bisa menjadi gigi dan bisa mengunyah banyak kitab dari ulama sesepuh kita. Supaya bisa menjadi rasa yang berbeda. Ketika dibahasakan menjadi sesuatu yang enak ketika dipahami oleh masyarakat. Maka bagaimana cara menjawabnya? Yo harus pakai akal dan IQ yang tinggi emang. Pakai kitab tidak mungkin mau mereka. Maka diistilahkan seperti bagaimana mata Anda yang lebih kecil dari telur tapi bisa memasukkan gunung yang besar. Anda bisa masukkan lautan, Anda bisa masuk aki Tegal Sabah ke dalam mata Anda sehingga Anda bisa melihat sesuatu yang lebih besar dari gajah. Neka jawaban. Jadi itu lebih kecil dari telur. Apa boleh nggak telur banyak Pak? Kan lebih raja. Jadi tetap Allah maha bisa. Apalagi seputar pertanyaan batu yang besar tetap bisa. Itu tergantung bagaimana Anda bisa membahasakan dan mengistilahkan hal itu. Penting kayaknya kita harus punya hal-hal yang betul-betul bisa membantu IQ kita itu untuk lebih tinggi. Entah dengan apa, cari metode dan cara belajarnya, mengasah otak supaya IQ itu tinggi dan mempertahankan Al-Quran dan hadis bahwa ini bukan tidak sesuai dengan alam atau ilmu sains, tapi semuanya sesuai, cuman karena kita saja yang kurang mengaji dan mengkaji. Oke, dilanjut. Mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan. Mungkin bagaimana Sahil penanya bisa dipahami? Jadi kesimpulannya kurangnya adalah mengaji dan mengkaji tentang kitab turos, yakni kitab-kitab salaf. Bukan tidak ada. Cuma kita yang kurang bisa menyampaikan dengan bahasa kita. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari para peserta.